Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alia Christine Sabaka, NPM 23061016. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah Fakultas Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar tanah. Yang pertama, proses pembentukan tanah, yang kedua, profil tanah, yang ketiga, tekstur tanah, yang keempat, struktur tanah, dan yang kelima, biologi tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanah tidak hanya menyediakan ruang bagi tanaman, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi banyak mikroorganisme yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah. Proses pembentukan tanah terjadi karena adanya proses pelapukan batuan induk. Proses pembentukan tanah dimulai dengan pelapukan batuan induk. Batuan induk adalah batuan padat yang terbentuk dari pendinginan magma, pengendapan material di bawah tekanan di suhu tinggi. Contoh batuan induk adalah granit, basalt, dan batu kapur. Pelapukan batuan induk terjadi melalui dua proses utama, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Pelapukan fisik disebabkan oleh gaya fisik seperti pembekuan udara, pemuaian panas, dan tekanan. Sedangkan pelapukan kimia terjadi karena reaksi kimia antara batuan dengan oksigen, udara, dan asam. Pembentukan bahan organik. Selain bahan pelapukan batuan, bahan organik juga berperan penting dalam pembentukan tanah. Bahan organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, dan sisa-sisa hewan yang mati. Pembentukan lapisan tanah. Seiring waktu, material, pelapukan batuan, dan bahan organik akan membentuk lapisan-lapisan tanah yang berbeda. Lapisan tanah ini disebut dengan profil tanahnya. Berikut adalah profil tanah. Profil tanah adalah penampang vertikal tanah yang menunjukkan lapisan-lapisan tanah yang berbeda. Setiap lapisan tanah memiliki karakteristik dan fungsi yang unik dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan kehidupan di dalamnya. Macam-macam horizon tanah. Horizon tanah dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu horizon O, A, B, C, dan D atau R atau bedrock. Horizon O atau organik merupakan lapisan yang terletak paling atas, sekaligus sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Hal itu karena horizon ini mengandung banyak bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Horizon ini memiliki ketebalan hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Ciri-ciri horizon O yaitu memiliki warna gelap, kehitam-hitaman, dan terdiri dari sisa-sisa makhluk hidup seperti daun-daun yang gugur dan ranting pepohonan. Horizon A. Lapisan ini disebut juga dengan topsoil. Ukuran ketebalannya sekitar 20-35 cm. Horizon ini juga disebut dengan zona eluviasi, yaitu wilayah pencucian partikel-partikel tanah oleh air hujan. Kemudian horizon B. Horizon B disebut juga dengan subsoil, yang terbentuk dari proses penimbunan atau eluviasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon A. Ciri-ciri horizon ini yaitu warnanya yang lebih terang. Sedangkan horizon C atau zona regolit, yang merupakan lapisan batuan dasar yang sudah mengalami proses penghancuran dan pelapukan. Di lapisan tanah ini sudah tidak subur lagi, karena bahan organik dan mineral pada lapisan ini sudah sangat sedikit. Dan sedangkan horizon D atau R, horizon ini merupakan lapisan paling dalam. Lapisan ini masih tersusun atas batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Horizon ini disebut juga dengan bedrock atau batuan induk atau batuan dasar. Tekstur tanah mengacu pada komposisi relatif dari partikel-partikel tanah dengan ukuran yang berbeda-beda, seperti pasir, debu, dan liat. Apabila terasa berat dan halus,
sangat keras, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur liat, seperti yang kita lihat sekarang. Ini adalah tanah yang tergolong bertekstur liat. Apabila terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan dapat digulung dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur debu. Seperti ini. Ini adalah tanah yang tergolong bertekstur debu. Apabila rasa kasar, terasa sangat jelas, tidak dapat melekat, dan tidak dapat dibentuk bola, dan gulung, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir. Seperti ini. Ini adalah tanah yang tergolong bertekstur pasir. Struktur tanah. Ada beberapa jenis struktur tanah utama antara lain. Yang pertama ada remah. Remah adalah unit-unit tanah kecil yang gembur dan mudah hancur. Yang kedua gumpal. Gumpal adalah unit-unit tanah yang berbentuk bulat atau tidak teratur. Yang ketiga ada balok. Balok adalah unit-unit tanam berbentuk balok dengan sudut persegi. Yang keempat ada prismatik. Prismatik adalah unit-unit tanam berbentuk vertikal seperti prisma. Yang kelima ada lempeng. Lempeng adalah unit-unit tanam berbentuk lapisan horizontal. Pembentukan struktur tanah. Struktur tanah terbentuk melalui beberapa proses antara lain. Yang pertama, penggumpalan oleh bahan organik dan aktivitas mikroorganisme tanah. Yang kedua, ada pengerutan tanah saat pengeringan. Yang ketiga ada pemadatan oleh gaya gravitasi dan pengolahan tanah. Dan yang keempat, pembentukan kerak tanah oleh butiran tanah yang memadat. Pentingnya struktur tanah yang baik. Struktur tanah yang baik memiliki banyak manfaat seperti 1. Meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Yang kedua, memudahkan penetrasi dan pertumbuhan akar tanaman. Yang ketiga, mengurangi risiko erosi dan pencucian hara. Yang keempat, membantu menjaga kelembapan tanah yang optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Biologi tanah. Biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Biologi tanah terdiri dari berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme hingga hewan tanah. Beberapa komponen utamanya adalah, yang pertama ada bakteri, yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Yang kedua ada jamur, yang membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman dan membantu penyerapan nutrisi. Yang ketiga ada protozoa, memakan bakteri dan jamur, serta mendaur ulang nutrisi. Yang keempat ada cacing tanah, menggemburkan tanah, meningkatkan aerasi, dan mendaur ulang bahan organik. Dan yang kelima ada arthropoda, serangga, tunggau, dan laba-laba yang berperan dalam rantai makanan tanah dan dekomposisi bahan organik.